Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 22 November tahun 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penyebab Rumah Tangga Runtuh. Penyebab rumah tangga runtuh. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-17. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang benar di hadapan Allah. Rumah tangga yang kokoh, bukan rumah tangga yang retak, rumah tangga yang pecah, apalagi rumah tangga yang runtuh dan hancur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita mengingat janji nikah yang kita ikrarkan di hadapan Tuhan, di mezbah Tuhan, maka janji nikah yang sedemikian luar biasa diucapkan oleh masing-masing, bahwa aku akan setia kepada engkau dalam segala keadaan, dalam suka dan duka, lebih atau kurang, kaya atau miskin, sehat maupun sakit. Demikianlah janji setiaku yang aku ucapkan di hadapan Allah. Kalimat ini terucap baik oleh calon suami dan calon istri, kemudian mereka berdua-duanya menjadi suami dan istri buat satu dengan yang lain. Namun di dalam perjalanan rumah tangganya apa yang terjadi? Keretakan-keretakan kecil mulai terjadi, kemudian mulai membesar, akhirnya menjadi perpecahan dan menjadi hancur lebur, dan banyak rumah tangga yang kemudian tidak bisa berjalan, yang terhenti di tahun pertama, yang terhenti di tahun kedua, yang terhenti di tahun kelima, yang terhenti di tahun pernikahan perak. Ada yang sudah berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan baik, namun di penghujung masa tuanya malah kemudian bermasalah. Sahabat seperjalanan, berumah tangga adalah perkara yang tidak mudah, dan berumah tangga adalah perkara yang sulit. Sewaktu kita melihat pada perikop Lukas 11, di sini berbicara tentang Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan tidak bisa bicara. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, dan Yesus berkata, jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya, bagaimana mungkin kerajaannya tidak dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat, yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, kata Yesus, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sahabat seperjalanan, itu perikop dari Lukas 11 ayat 14 sampai ke 23. Kalau kita berbicara tentang iblis, Yesus menggambarkan iblis itu bersekutu dengan iblis. Pekerjaannya adalah pekerjaan iblis. Pekerjaannya adalah pekerjaan menghancurkan. Dan Alkitab mengatakan setan masuk ke dalam orang bisu itu membuat dia tidak bisa bicara. Dan Yesus menjamah orang bisu itu membuat dia bisa berkata-kata. Sahabat seperjalanan, rumah tangga adalah peperangan. Siapa yang kita akan hadirkan dalam rumah tangga kita? Apakah Yesus dan apakah setan? Kalau setan yang masuk dalam rumah tangga kita, maka kita akan dibisukan, kita akan dilumpuhkan, kita akan dihancurkan. Itu pekerjaan setan. Namun tatkala rumah tangga kita yang kita hadirkan adalah Kristus sebagai kepala rumah tangga, maka engkau yang bisu akan bicara, engkau yang kemudian buta akan melihat, engkau yang timpang akan bisa berjalan, bahkan engkau yang mati akan bisa dibangkitkan. Berapa banyak rumah tangga yang mati segan
hidup tidak mati, hidup segan, mati tidak mau. Yang terseok-seok rumah tangganya. Mungkin ada yang mengatakan, aku sudah menghadirkan Tuhan. Betul. Namun engkau menghadirkan Tuhan sekaligus rumah tanggamu pun menghadirkan iblis. Alkitab berkata, bagaimana mungkin engkau berkata, aku menyembah Allah, tapi engkau juga menyembah Mammon? Bagaimana engkau berkata, aku percaya kepada Allah, namun cobaan-cobaan dan tipuan-tipuan iblis, ajakan-ajakan iblis, masih juga engkau hadirkan dalam rumah tanggamu? Sahabat seperjalanan, sebelum saya membuat renungan ini, saya melihat sebuah TikTok. Itu dikirim oleh seorang teman WhatsApp, yaitu viralkan KDRT. Di TikTok itu diperlihatkan seorang suami yang menganiayai istri. Kemudian ada orang yang mengvideokan peristiwa itu. Lalu ada banyak komentar di bawahnya. Salah satu komentar mengatakan, kenapa yang pegang video itu hanya merekam video itu, lalu kemudian tidak membantu dan menolong? Sahabat seperjalanan, apa kepentingannya? Mungkin aja orang yang memvideo itu adalah yang sepakat dengan pihak suami yang menganiaya istri, atau yang video itu hanya untuk cari konten. Bagaimana mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain? Bukankah seperti demikian? Mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain, atau mencari keuntungan di tengah kebahagiaan kecil dari orang lain. Ada orang yang bagi-bagi uang 50.000, 100.000, kemudian dibuat video, dibuat TikTok, diviralkan, lalu kemudian kita dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, tapi di video, di-upload. Hanya dengan uang 100.000 seluruh dunia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Sahabat seperjalanan, apa itu penyebab runtuhnya rumah tangga? Pada prinsipnya, kita tidak bisa membawa dua tuan dalam rumah tangga kita. Kita tidak bisa menghadirkan Kristus sekaligus juga menghadirkan setan dalam rumah tangga kita. Kalau Kristus yang dihadirkan dalam rumah tangga kita, maka kebaikan-kebaikan yang akan tumbuh. Pengertian, pengampunan, penerimaan, rangkulan, kasih, cinta, kesetiaan, ketulusan, kerja keras, daya juang. Itu yang akan kita lakukan. Namun kalau iblis yang dimasukkan ke dalam rumah tanggamu adalah sikap egois, ingin menang sendiri, ketidaksetiaan, selingkuh, malas, kasar, KDRT, berkhianat, tidak tanggung jawab, kekanak-kanakan, sedemikian banyak yang akan terjadi kalau engkau sertakan setan dan iblis ke dalam rumah tangga kita. Maka rumah tangga akan dibuat bisu, rumah tangga kita akan dibuat lumpuh, rumah tangga kita akan dibuat gelap gulita, tidak bisa melihat hal-hal yang baik. Mari sahabat seperjalanan, lewat renungan ini ingat baik-baik bagian firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Pastikan yang menyatukan rumah tanggamu adalah Kristus, dan pastikan setan yang suka menghancurkan rumah tangga tidak berada dalam rumah tanggamu. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, khususnya buat pemulihan rumah tangga, Tuhan dengarkanlah doa-doa kami dan Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, saya mendoakan setiap rumah tangga sahabat seperjalanan senantiasa dalam keutuhan, dalam kebahagiaan, dan menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam rumah tanggamu. Shalom.